Halo, kembali dengan saya Yusron dari Yusima Teknik Pasuruan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas teknik cuci karpet secara menyeluruh dari awal penerimaan sampai packing ya. Jadi biar ada gambarannya lebih detail, praktek langsung apa teori-teori yang kritikal atau yang perlu ditekankan pada cuci karpet, yang perlu diperhatikan benar-benar pada cuci karpet itu seperti apa akan saya bahas di channel ini, di video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen agar kita makin bersemangat bikin konten untuk berbagi trik cuci karpet yang selama ini kita alami sendiri. Kotoran-kotoran yang tertinggal sudah hilang, baru nanti tahapan ini nanti yang kita praktekkan adalah kita coba spinner pakai mesin cuci ya. Kita spinner dengan mesin spinner model mesin cuci, karena dengan modal yang minim pakai spinner model mesin cuci pun juga bisa. Kalau loadnya sudah banyak, terima karpetnya sudah banyak, wajib punya yang besar. Kecil memanjang atau yang karpet masjid bisa. Jadi itu sudah tahapannya sudah wajib ketika loadnya kita sudah banyak ya. Di sini baru kita lipat. Ya, kita lipat untuk karpetnya kita bagi sesuai dengan ketinggian dari dari tabung spinner. Kita lipat menjadi lipatan 4 ya. Nanti kita praktekkan di sana bagaimana proses lipatnya, bisa diikutin di sini. Kita lipat seperti ini juga bisa dibagi dengan menjadi 4 ya. Nanti ini dibilas lagi. Nanti sebelum masuk itu dibilas lagi untuk memastikan kotorannya itu benar-benar hilang. Ketika bisa masuk spinner itu tingkat kekeringannya relatif lebih merata dan lebih bagus. Spinner yang model mesin cuci ataupun spinner yang memanjang itu tingkat kekeringannya lebih merata dan lebih bagus, prosesnya bisa lebih cepat dan lebih mudah ya. Setelah dibilas itu dibilas lagi sebelum masuk. Dibiasakan kita sebelum kita masukkan kita bilas full ke seluruh karpet. Jadi dibilas seperti itu, baru nanti kita tata di mesin spinnernya. Itu mulai ditata sama anak-anak ya. Natanya di sini pun ketika jenengan ada spinner yang model mesin cuci, goncangan atau balance-nya itu tergantung dari natanya kita. Kita wajib peka, wajib hidup. Ketika 1 menit pertama dia bagus, dia akan bagus terus. Ketika 1 menit dia sudah goyang-goyang parah, wajib kita kasih balan yang bagus. Saya mendekat, kita tunjukkan di sini. Ini mulai ditata di sini. Ya, ini mulai ditata. Kalau seperti ini itu relatif nanti bisa lebih balance. Karena apa? Di sini ada 2 lipatan. Ingat ini. 1 2, di sini juga 1 2. Ketika pertemuannya nyampe, ini akan bagus. Ini pertemuan karpet dengan karpet nyampe, ini akan bagus. Dia akan lebih bagus. Ini ya, ini 1 2, di sini 1 2. Ini akan bagus ketika diputar. Kalau ini nggak ketemu, misalkan ini berhentinya di sini, ini pasti di sini akan goyangnya parah. Ini wajib dikasih beban di sini, tujuannya biar balan. Ya, coba ayo langsung diputar. Langsung diputar. Ini teknik yang menggunakan ya, airnya langsung keluar. Coba bawahnya agak disut. Ya, itu airnya mulai sudah keluar, dia muter. Ini dia balance karena natanya bagus. Seperti yang saya bilang tadi, ketika ujung ketemu ujung dia natanya bagus, dia hasilnya goyangannya dia rendah, itu airnya sudah keluar semua. Sambil dibilas pun juga nggak masalah seperti ini. Misalkan mau sambil dibilas, oh sudah tiris, pengen lebih sempurna mau sambil dibilas juga bisa. Ini tinggal disemprotkan air juga bisa. Nah, ini waktunya berapa ya, tergantung kita aja mau berapa menit, tergantung dari putaran. Ini putarannya ditutup sama anak-anak karena di sini nyembur air. Ya, dikasih plastik ya di sini sama anak-anak. Ini bisa pakai spinner yang murah seperti ini, itu akal-akalan untuk mengakali budget yang minim tapi hasil nggak mau kalah dengan yang spinner. Karena dari segi putarannya dia hampir sama saja. Ini airnya sudah mulai tiris. Ini butuh waktu 3-5 menit juga sudah bisa. Ini bersihkan areanya dulu nanti untuk buka karpet itu. Ya, sudah
mulai bersih di situ. Ini karena areanya hanya satu, area nyuci dan area untuk membuka karpet, itu ya kita pakai aja area yang ini, kita bersihkan dulu, kita lap areanya, nanti kita sepil hasilnya seperti apa. Ini sudah muter. Setelah itu peret dulu. Setelah itu diperet, nanti ketika dia sudah selesai kita lihat. Nanti dilihat dari kamera 2 sudah bisa kelihatan hasil untuk apa ya, pencucian. Nanti kita zoom agak mendekat hasilnya seperti apa. Ini diperet tujuannya ya lantainya biar nggak basah. Ini kan untuk membuka karpet yang sudah kita lipat-lipat nanti. Seharusnya ada area tersendiri. Kalau areanya ada luas ya ada area sendiri untuk membuka karpet. Jadi nggak harus seperti ini. Ada area sendiri untuk membuka ketika pakai spinner yang model mesin cuci. Tapi ketika pakai spinner yang memanjang ya nggak perlu digelar di sini. Langsung keluar dari spinner itu kondisi gulungan ya langsung kita jemur aja. Nggak masalah. Kalau ini wajib kita buka dulu. Kita diamkan, tujuannya nanti saya kasih penjelasan teorinya dan kenapa wajib dibuka atau digulung dulu. Spinnernya sudah selesai, ini waktunya mungkin sekitar 3 menitan lah ya, sekitar 3 menit. Areanya sudah bersih, sudah kering, sudah diperet itu ya. Kita lihat nanti dibuka, warnanya langsung cerah, langsung wah, banyak sekali perbedaan yang timbul dari cuci, dari sapu air tadi, dari proses cuci kita. Dan dipastikan sudah terbebas dari debu ya, terbebas dari debu, kotoran semuanya, penyakit-penyakit apa, kuman dia sudah mati kena sampo, sudah sudah benar-benar bersih dan kita bisa jemur ataupun kita bisa angin-anginkan ketika pakai mesin spinner. Tapi ketika untuk proses yang tanpa spinner, tanpa vakum, yang manual, tanpa diapa-apakan, cukup diberdirikan, itu saran saya wajib dijemur di terik matahari dengan melebar. Karena ya prosesnya biar lebih cepat. Kalau seperti ini kan airnya dia sudah tiris ya. Ini kita lihat kondisi lipatannya masih ya. Ini dibuka seperti ini, warnanya langsung kelihatan nanti seperti apa ini. Ya, warnanya seperti itu ya. Setelah ini wajib ayo langsung digulung, agak mendekat. Tekstur warnanya sudah beda. Ini ya, warnanya sudah beda. Ini sudah buka dia seratnya. Yang sini agak mendekat ini. Yang ini dia agak mendekat ya, warnanya sudah langsung hilang. Warnanya sudah langsung cerah, kumannya hilang, yang kusut-kusut sudah hilang. Ini banyak apa karpet yang terbakar ini. Dia terbakar. Jadi kalau terbakar dia nggak bisa hilang. Nah, trik yang kedua adalah ketika karpet itu masuk spinner yang model mesin cuci, itu wajib digulung sekecil mungkin. Ini digulung sekecil mungkin, tujuannya apa? Ini kan kusut ya, namanya dilipat-lipat kan kusut. Itu wajib digulung sekecil mungkin, diamkan setidaknya setengah jam untuk biar kusutannya itu kembali. Jangan langsung kayak gini langsung dijemur, nanti kusutannya dia nggak akan hilang, tetap kelihatan bekas tekuk-tekuannya. Ya diberdirikan gitu aja, diamkan sekitar 1 jam gitu, setelah itu baru dijemur. Ya, berikut ini bisa kita lihat, kita saksikan ini ketika pengeringannya dibantu dengan vakum ekstraktor. Jadi penggunaan vakum ekstraktor dengan cocor bebek, dia seperti ini. Jadi karpetnya langsung dihisap dengan menggunakan cocor bebek di semua luasan karpet secara merata. Tingkat kekeringannya tergantung dari sedotan atau berulang-ulangnya ketika dia dihisap. Semakin tebal karpet itu semakin lama untuk proses hisapnya. Jadi jadi inilah yang membutuhkan agak waktu yang lama untuk proses pemvakuman, membantu mempercepat pengeringan dengan cara divakum. Yang berikutnya kita bisa yang secara umum yang menjadi spesialis itu penggunaan spinner yang model panjang ya, spinner yang model panjang atau centrifugal spinner itu.
Jadi karpetnya digulung sebesar apapun karpetnya, ketika dia ukuran 3x4, spinnernya ya yang panjangnya 330. Itu karpet model Turki atau yang tebal dia bisa masuk 3x4 itu dengan mudah bisa masuk. Itu kita saksikan ini diangkat orang 4 ya. Karpetnya karpet Turki yang tebal. Jadi hanya karpet Turki yang tebal seperti ini dia bisanya hanya di vakum atau di spinner. Kalau spinner mesin cuci dia sudah nggak masuk, harus di vakum ataupun di spinner yang model panjang seperti ini. Nah, spinner panjang itu relatif lebih mudah, hanya tinggal digulung dan dimasukkan. Setelah itu disetat atau dinyalakan, airnya akan sudah langsung tiris karena diputar dengan putaran tinggi dengan mesin yang spinner itu, dan hasilnya relatif lebih bagus untuk pengeringannya, lebih merata dia dan lebih cepat. Setelah keluar dari spinner bisa diangin-anginkan, tinggal dijemur atau dianginkan sudah beres. Prosesnya bisa lebih cepat, lebih mudah, dan hasilnya lebih bagus. Pengeringannya bisa lebih cepat dengan mesin spinner itu tadi, merata, dia lebih merata. Itu ketika menggunakan mesin spinner ya. Jadi masih jarang yang punya spinner ketika memang dia belum menjadi spesialis atau loadnya belum banyak atau tidak mempunyai modal yang banyak, karena mesin spinner harganya lumayan mahal ya, harganya lumayan mahal untuk mesin spinnernya. Kenapa tidak semua orang punya cucian kecil itu punya? Karena harganya juga lumayan mahal. Tapi secara fungsi dia sangat efektif ketika loadnya sudah banyak, load cucian karpet sudah banyak. Saya pikir ini wajib punya ketika memang menjadi spesialis. Yang berikutnya lagi adalah karpet masjid jumbo. Kalau spinner yang memanjang tadi itu tidak semua karpet masjid bisa masuk, hanya yang tebel itu hanya mampu 8-9 meter dia masuk. Di atasnya itu sudah nggak bisa masuk. Ada yang namanya spinner yang khusus untuk karpet masjid, dia diameternya besar, diameter dalamnya itu bisa 60 cm, maksimal karpet tebel yang bisa masuk sampai 25 meter. Ini yang pekerjaan yang paling berat. Dalam artian apa? Pekerjaan cuci karpet yang paling berat adalah cuci karpet masjid yang panjang dan tebal. Dengan mesin spinner karpet ini, jadi tidak semua cucian itu mau mengerjakan cuci karpet masjid yang tebal-tebal dan jumbo. Jadi dengan mesin spinner ini jauh lebih cepat ya, lebih mudah untuk proses cuci karpet masjid yang sangat berat. Dengan hanya dimasukkan dan diputar dengan putaran tinggi, itu lebih cepat untuk proses pengeringannya. Airnya bisa benar-benar tiris, potensi adanya bau itu sangat kecil dengan mesin spinner yang karpet masjid. Karena spinner ada macam-macam, yang panjang ataupun yang besar pendek. Yang besar pendek khusus untuk karpet masjid ya, sedangkan yang panjang dia khusus untuk rumah tangga sebenarnya, maksimal di 3x4 seperti itu, tergantung panjangnya spinner. Itu tadi penjelasan untuk proses pengeringan dengan menggunakan spinner yang relatif lebih lebih bagus, lebih cepat, lebih mudah, tapi dengan modal yang lumayan besar. Ya diberdirikan gitu aja, diamkan sekitar 1 jam gitu, setelah itu baru dijemur. Setelah itu bisa dijemur langsung atau diangin-anginkan ketika keluar dari mesin spinner, mesin cuci, atau keluar dari mesin yang spinner panjang. Jadi wajib diberdirikan ketika lipatan seperti ini tadi ya, karena dilipat-lipat. Kalau ini langsung dengan jemur nanti dia kusut, kelihatan lipatannya membekas. Diamkan dulu, setelah itu nanti dijemur ya. Setelah dijemur nanti proses berikutnya adalah yaitu proses ya, berikut ini adalah perlengkapan untuk packing ya. Sekarang kita praktekkan untuk proses packingnya. Yang pertama, ini karpetnya kan kering, sudah kering, mau proses packing. Yang pertama adalah ini, kita cek pastikan bulu-bulu atau kotorannya sudah nggak ada, inspeksi ya. Kita peret dengan kayak gini, pakai peretan gini. Ketika ada kayak gitu, bulunya bisa lebih berdiri. Ketika ada kotoran rambut itu dia juga lepas. Ketika ada kotoran-kotoran yang halus, nggak semua karpet nggak ya, hanya sekilas saja yang dirasa perlu digitukan untuk memberdirikan bulu. Sebenarnya itu dia bisa lebih berdiri ketika ditarik. Coba itu sampai lihat ya, bulunya bisa lebih berdiri ketika lebih merata, saya bilang. Dan ketika rambut-rambut yang lepas dia ikut, itu salah satunya. Jadi nggak semua karpet digitukan, jadi hanya sekilas saja bagian-bagian yang dirasa perlu kurang atau apa ada kotorannya diinspeksi. Setelah itu baru divakum ya.
Setelah itu baru divakum. Tujuannya juga sama sebenarnya. Proses vakum itu hanya inspeksi, karena barangkali ketika dijemur ada daun yang ketika jemurnya outdoor ada jamur, ada daun atau apa yang nempel, atau pas dijemur ada burung yang lewat dia buang kotoran. Kita pastikan ketika packing ini sambil melihat, oh ada kotoran, berarti ketika ada kotoran ya dicuci ulang, dimasukkan ke proses awal, dicuci ulang. Oh ketika aman ya sudah, hanya untuk sebagai inspeksi, memastikan kualitas terbaik untuk cucian kita. Jadi divakum hanya sekilas saja ke seluruh bagian karpet, dipastikan karpet itu terbebas dari debu, rambut-rambut, kotoran apapun ya. Setelah itu baru dikasih parfum ya. Setelah itu dikasih parfum ketika karpet itu sudah kering dan tidak panas ya. Jadi sudah ada proses pendinginan. Dikasih parfum ke seluruh ya. Kalau parfum terserah jenengan yang merata atau hanya sekilas ya, itu tergantung dari laundry masing-masing. Jadi kasih parfum ke seluruh bagian karpet semuanya, ke seluruh bagian karpet. Kalau di vakum tadi, vakumnya bisa menggunakan vakum ekstraktor, itu bisa general, bisa umum. Ya bisa kering, ya bisa basah, bisa packing, bisa cuci sofa, spring bed, sedot air, kalau ini mudah. Ya, setelah itu digulung sekecil mungkin, serapi mungkin ya, digulung biar rapi ya. Biar kalau panjang itu agak sulit kalau gulung biar rapi. Kalau hanya kecil pendek-pendek nggak terlalu sulit. Jadi setelah ini digulung sekecil mungkin, setelah itu baru dikasih tali ya, dirapikan, dikasih tali untuk mengikatnya yang rapi, dipastikan ya di situ. Dikasih tali yang rapi, jangan tali pati ya, tali yang bisa ditarik lah, biar rapi ya, ditali seperti itu. Dan dipastikan tadi labelnya sudah diingat-ingat ya, nomornya tadi berapa. Jadi nomor itu bisa pakai tegan tadi seperti ini, harus ada sedia banyak untuk pinnya dan tegannya dan isinya ini, jarumnya ya. Kalau ini kita pakai yang 15 mili. Setelah itu ya ini diambilkan di tempat kita kasih silikat gel. Yang pertama biar lebih menarik ya, biar kelihatan lebih keren. Yang kedua untuk menjaga kelembapan, biar ketika disimpan dalam jangka waktu yang lama itu aman. Yang ketiga berikutnya ini ya, kalau misalkan ini tadi nomor notanya 435 ya, ini 435, dipastikan ini 435, diiling-iling 435, ini dipotong ya. Bisa dilepas saja, sebelum dikirim itu dilepas, taruh di tempat sanding plastik, dekatnya plastik untuk ingat-ingat nanti nulis ya. Jadi selain pakai tegan, bisa juga misalkan ditulis di sini dikasih nomor. Nah ini dikasih nomor, bisa pakai spidol, bisa kalau tanpa tegan. Misalkan ini 435, tulis saja misalkan tanpa tegan ya, ditulis pakai spidol seperti ini juga bisa. Setelah itu baru ini ya, silika gel tadi kan kelihatan lebih menarik. Semua saya ada silika gelnya ketika kirim ya. Baru di packing dengan plastik ya. Plastiknya ini kalau kita pakai plastik yang PE, agak lentur dia. Ini seperti ini, pakai ketebalan 0,4. Tinggal tarik seperti ini. Oh ya, plastiknya sebisa mungkin pakai roll aja biar kelihatan lebih menarik, nggak kusut. Jangan pakai yang plastik model gulungan-gulungan seperti ini, kurang plastiknya itu kelihatan kusut gitu loh. Kalau plastik ini ya kelihatan keren kan. Setelah itu bisa di situ mau dibundeli atau ditali bisa, atau pakai pengikat seperti video ini juga bisa, terserah sesuai dengan keinginan ya. Ditali seperti itu ya. Oke, setelah itu bisa ditali. Ini kan kelihatan lebih menarik, plastiknya lebih kalau ini lebih tebal, pakai 0,04 saya. Jadi varian plastiknya ada banyak, mulai 25, 30, 35 juga bisa. Nah, itu ditali dan dipastikan setelah ditali rapat, tadi kan sudah ada silika gel, sudah diparfum ya. Nomornya tadi diingat-ingat, nomornya tadi kan 435, ditulis di plastiknya 435. Setelah itu cari notanya. Soalnya gini, biasanya satu nota itu ada 5-10 karpet. Coba cari notanya dulu. Cari notanya, tempelkan di situ biar saya kasih lihat ya. 435, nomor 435, nomor nota 435. Notanya bisa manual seperti saya ataupun pakai aplikasi, monggo terserah jenengan ya. Di sini Munadi ya, 435 nomornya, habisnya 581.000. Di sini berarti ada berapa karpet? 6 tambah 2 8, ada 10 karpet ya. 435 ini artinya apa? Nomor notanya. Jadi karena
nota ini nantinya akan dibawa driver untuk pengantaran. Ini dibawa, oh dia berarti ada kirim nota. Karpetnya dibawa di baknya. Jadi ini yang dibawa drivernya, karena kita pakai 3 lapis, tapi ketika seringkali ditempel ini kan ada 2 lapis kan. Yang 1 lapis dibawa pelanggan, 1 lapis untuk ini, 1 lapis untuk arsip sebenarnya. Tapi biasanya kalau ditempel di sini sering hilang ketika dibawa mobil, itu lepas. Jadi 435 ini dilepas, nomornya inilah buat acuan. Jangan sampai salah nomor ini ya. Ingat, jangan sampai salah. Kalau ini salah nulisnya atau bacanya ya salah, ya nanti ya ketuker nanti. Hati-hati, nomornya ini harus sesuai. Setelah itu ya udah diberdirikan di situ. Udah. Nah, rumbenya pastikan ya kalau nyuci rumbenya harus putih bersih kayak gini. Putih bersih kan rumbenya. Ya, plastik. Kalau plastik yang biasanya dipakai itu mulai ukuran 25, itu tadi yang paling kecil tadi. Ukuran berapa itu tadi? 2x3 itu tadi ya. Ya, ukuran berapa ini? Bentar. Ini kayaknya tadi ukuran 1621, itu pakai yang ukuran 25, plastik 25 ya. Tinggal dipilih aja yang sesuai yang mana. 25, 30, 35, 40 ya. Terus saya yang besar-besar pakai plastik wrapping, karpet masjid yang jumbo-jumbo dan yang lain-lain, stroller dan yang lain-lain saya pakai plastik wrapping seperti ini, lebih mudah. Karena ya yang plastik yang lengket itu loh. Jadi lebih menarik dia. Ya, itu sekilas untuk proses packing. Itu adalah tahapan cuci karpet yang saya bilang untuk menciptakan hasil cucian yang luar biasa, untuk menciptakan kepuasan pelanggan, untuk kita bisa berdaya saing dengan kompetitor lainnya, untuk memberikan pelayanan terbaik untuk hasil cuci karpet ya. Dengan hasil perbedaan yang seperti ini sebelumnya dan seperti ini sesudah kita cuci ya, kita bisa yakin, kita bisa makin pede untuk menawarkan jasa cuci karpet kita makin terkenal ketika hasil cuciannya kita bisa lebih bagus dari yang lain. Kita harus lebih bersemangat untuk menerima perubahan. Kita harus terus berbenah, apa yang menjadi kekurangan kita harus kita benahi bisa lebih baik lagi. Sebelumnya manual ya, cara harus lebih bagus, kita harus ada peningkatan. Setidaknya awalnya pakai spinner yang model mesin cuci, budgetnya sudah cukup, elutnya sudah banyak, sehari sudah 20-30 karpet ya, sudah wajib saya bilang adanya spinner yang model panjang. Karena dengan mesin itu prosesnya kita jauh lebih mudah dan lebih cepat dan lebih efektif. Ingat, pertahapan kita ketika dengan modal yang kecil atau alatnya yang sedikit, itu prosesnya jauh lebih lama ya, effortnya kita, tenaganya kita jauh lebih gede yang kita keluarkan ya. Sekilas itu yang bisa saya sampaikan awal hingga akhir itu tadi, awal video sampai akhir. Jika ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen untuk video-video dari Yusima Teknik agar kita makin bersemangat untuk bikin kontennya, berbagi ilmunya. Saya bukan suhu, saya bukan bukan orang pintar, saya hanya ingin mengajarkan atau memberikan apa yang saya tahu, apa yang saya alami seperti ini. Jika cocok bisa sampean ambil, jika jenengan tidak cocok bisa sampean untuk review aja, untuk pengalaman aja. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Terima kasih.